Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Rahmala Agustina dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang teori ekologi dan perannya terhadap perkembangan anak, atau biasa disebut teori perkembangan anak. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Tujuannya yaitu untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu. Ada 3 sistem lingkungan teori ekologi dalam perkembangan anak. Yang pertama itu ada mikrosistem. Mikrosistem ini adalah lingkungan di mana individu tinggal. Konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, teman, dan guru. Dalam proses interaksi tersebut, individu bukan sebagai penerima pasif, tetapi turut aktif membentuk dan membangun setting mikrosistem. Setiap individu mendapatkan pengalaman aktivitas dan memiliki peran dalam membangun hubungan sosial dengan lingkungan mikrosistemnya. Yang dimaksud lingkungan mikrosistem itu adalah lingkungan sosial yang terdiri dari keluarga, orang tua, adik, kakak, guru, teman-teman, dan teman-teman. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan individu, terutama pada anak usia dini sampai remaja. Yang kedua yaitu ada ekosistem. Ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak terlibat secara langsung tetapi begitu berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Subsistemnya terdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara, baik itu kakak, adik, atau saudara lainnya, dan peraturan dari pihak sekolah. Subsistem ekosistem lain yang tidak langsung menyentuh pribadi anak akan tetapi besar pengaruhnya adalah koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan lain-lain. Sebagai contoh, untuk ekosistem yaitu pengalaman kerja dapat memengaruhi hubungan seorang perempuan dengan suami dan anaknya. Seorang ibu dapat menerima promosi yang menuntutnya melakukan banyak perjalanan yang dapat meningkatkan konflik perkawinan dan perubahan pola interaksi orang tua dan anak. Yang ketiga ada makrosistem. Makrosistem ini adalah lapisan sistem terluar dari perkembangan anak. Subsistemnya terdiri dari ideologi negara, pemerintah, adat istiadat, tradisi, agama, hukum, dan lain-lain. Menurut Berg budaya, yang dimaksud dalam subsistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan, dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendidikan karakter perspektif ekologi perkembangan. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan moral, akhlak, budi pekerti, watak, yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan yang pertama ada subsistem keluarga. Keluarga berperan besar dalam karakter perkembangan anak. Ada 8 fungsi peran keluarga menurut BKKBN. Yang pertama itu ada fungsi agama, yang artinya keluarga adalah tempat pembinaan kehidupan beragama sehingga setiap langkah yang dilakukan oleh anggota keluarga itu harus berpijak pada agama yang dianutnya. Yang kedua itu ada fungsi sosial budaya, yang bermakna bahwa keluarga adalah tempat pembinaan nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tatanan
kehidupan. Yang ketiga itu adalah fungsi cinta dan kasih sayang, yang artinya itu adalah keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, itu ada fungsi perlindungan, yang bermakna bahwa keluarga merupakan tempat terciptanya suasana aman, nyaman, damai, dan adil bagi seluruh anggota keluarganya. Yang kelima yaitu ada fungsi reproduksi, yang artinya di dalam keluarga itu tempat diterapkannya cara hidup sehat, khususnya dalam lingkungan reproduksi atau dalam kehidupan reproduksi. Yang keenam itu ada fungsi pendidikan, yang bermakna bahwa keluarga adalah tempat terbaik dalam proses sosialisasi dan pendidikan bagi anak-anak. Yang ketujuh ada fungsi ekonomi, yang bermakna bahwa keluarga menjadi tempat membina kualitas kehidupan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu fungsi lingkungan, yang bermakna bahwa keluarga adalah tempat untuk menciptakan anggotanya yang mampu hidup harmonis dengan lingkungan, masyarakat, dan alam dalam bentuk harmonis antar sesama keluarga, dengan keharmonisan dengan tetangga, dan keharmonisan terhadap alam. Yang kedua ada subsistem teman sebaya. Teman sebaya merupakan salah satu subsistem dari mikrosistem, sehingga bisa berinteraksi langsung dengan anak. Sebaya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik secara emosional maupun sosial. Ketiga, subsistem budaya sekolah. Sekolah merupakan pendidikan formal yang juga menentukan perkembangan dan pembinaan terhadap karakter anak. Yang keempat, ada subsistem budaya lingkungan. Budaya lingkungan bisa dikatakan sebagai pusat pendidikan karakter anak. Kelompok individu yang beragam akan memengaruhi tumbuh kembang karakter anak yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Jadi kesimpulannya itu, menurut teori ekologi, tujuannya untuk memahami interaksi yang dinamis dan kompleks antar individu dari berbagai aspek lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan karakter anak tidak terlepas dari lingkungan dan orang-orang terdekatnya. Itu dia, sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.